Bang Carol. 1 sampai Bang Carol birahi sekali Bang Carol. Bang Carol jangan birahi sekali. Sabar dulu Bang Carol, sabar. Iya, saya tahu Bang Carol di sini udah gemes ya, soalnya data-data pasti udah dibawa sama Bang Carol. Oke, silakan mungkin izinkan Kak Bobo dulu bentar ya Bang Carol ya, nanti biar langsung Bang Carol nanggapin ya. Sorry. Boleh Bang Carol? Kalau aku kan orang awam, tapi sedikit lah bisa mengerti. Tadi dibilang Mika ya, di ayat berapa tadi? Mika 5 1 sampai 3. Boleh aku Yang tanya? terkecil di antara itu. Iya, Mika itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Perjanjian lama. Nah, perjanjian lama. Oke, fix toh. Nah, perjanjian lama itu kalau menurut dalam sejarah, apakah di perjanjian lama itu sudah ada Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Bobo. Bobo. Loh, Bang Carol ke-mute, Bang. Bang Carol ke-mute. Bang Carol ke-mute Bang Carolnya. Ya, oke, saya dengar host itu, jadi saya menggunakan bahasa bibir saja dulu. Oh. Oke, saya cari lagi yang Kristen ya. Silakan yang Kristen naik dong, jangan kepanasan aja dong di bawah ya. Naiklah, naik. Bobo Kristen atau Muslim, Bobo? Kristen, oke, silakan dibuka kameranya kakakku. Silakan Kak Bobo. Sudah saya undang open cam. Oke. Mantap. Oke, Kak Bobo dari Kristen ya. Mantap, luar biasa. Oke, sebentar saya naikkan dulu ini kedua narasumber dari Kristen. Nah, mantap gini ya, mantap ya. Mantap. Oke. Jadi Kak Bobo, di sini ada Bang Carol juga dari seorang Kristen dan beliau juga backgroundnya teologi juga ya, dari seminari ya Bang Carol ya. Bukan kaleng-kaleng narasumber saya. Bukan kaleng-kaleng ini. Oke, tapi yang di sini ya, saya bingung tadi Bang Carol naik-naik ke sini katanya banyak sekali yang memang bukan nubuatan di perjanjian lama. Kak Bobo saya tanya dulu nih Kak, sebelum ke Bang Carol ya. Kak Bobo, Yesus ini kan katanya Tuhan ya di Kristenan ya. Betul. Bahkan katanya Yesus itu sudah banyak sekali dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bener nggak sih? Bener ya, ada nubuatnya ya? Kalau menurut kita, Iya benar. Katanya contohnya Mika 5
Sebentar Mika Bang Kero. 5, 1 sampai- Bang Kero birahi sekali Bang Kero. Bang Kero jangan birahi sekali. Sabar dulu Bang Kero. Sabar. Iya, saya tahu Bang Kero di sini udah gemes ya. Soalnya data-data pasti udah dibawa sama Bang Kero. Oke, silakan mungkin izinkan Kak Bobo dulu bentar ya Bang Kero ya. Nanti biar langsung Bang Kero nanggapin ya. Sorry. Boleh Bang Kero? Kalau aku kan orang awam, tapi sedikit lah bisa mengerti. Tadi dibilang Mika ya, apa di ayat berapa tadi? Mika 5. Mika 5, 1 sampai 3. Boleh aku Yang tanya? terkecil di antara itu. Iya, Mika itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Perjanjian lama. Nah, perjanjian lama. Oke, fix toh. Nah, perjanjian lama itu kalau menurut dalam sejarah, apakah di perjanjian lama itu sudah ada Yesus? Belum. Berarti perjanjian lama itu kan tadi dibilang apa pengwahyuan ya dalam Tuhan. Atau bagaimana itu? Yang diartikan tadi. Nggak ada suaranya, bang, nggak ada, aku nggak dengar. Bang Kero suaranya tenggelam, nggak ada suara. Diterima sebagai nubuatan untuk Iya. Israel dari Bethlehem. Nah, oke. Ya, nubuatan dari itu dalam Bethlehem. perjanjian lama, diartikan dalam perjanjian lama kan? Akan lahir. Nah, yang di sini yang saya mengerti, yang saya tahu, yang namanya perjanjian lama itu penubuatan atau apapun itu dia itu belum dalam kategori Yesus, karena Yesus ada munculnya di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu baru pemberitahuan yang mana akan ada Yesus ini, begitu dong. Kalau menurut aku ya, kalau menurut yang versi-versi lain kurang tahu. Kalau aku sih itu perjanjian lama kita cari dulu. Perjanjian lama ini apa? Perjanjian baru ini apa? Begitu. Kalau bagiku perjanjian lama itu intinya belum ada misi visi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus ini ada munculnya ada misi visi dari semenjak ada perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu munculnya di waktu akan ada seseorang. Nah, seseorang ini apa? Siapa? Kan ada yang bilang kata si Muhammad, ada yang bilang Isa Al-Masih, ada yang bilang ya macam-macam lah para nabi-nabi. Nah, aku kurang tahu kalau menurut Abang di versi perjanjian lama ini seperti apa? Di mana perjanjian lama ini ada kaitankah dengan Yesus Kristus? Kalau menurut aku sih tidak ada. Di versi perjanjian lama ini tidak ada versinya Tuhan Yesus. Itu para nabi-nabi yang mendapat ilahi, yang mana akan ada seperti ya kalau kita bilang ya dunia baru, pengajaran baru, yang dimana dunia yang dulu, yang zaman dulu kan sudah tahu toh sejarah-sejarah. Makanya muncullah ada yang disebut Nabi Isa Al-Masih yang akan menjadi pembaharuan dunia yang fana. Jadi ya ada yang seperti yang kejadian awal mulanya. Kenapa Yesus ini muncul melalui Bunda Maria? Itu aja. Kenapa agama sebelah selalu mengatakan kok Yesus Tuhan, ya kan? Nah, kenapa kami menyebutkan kenapa kami sebut itu Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana awal mulanya Yesus itu jadi Tuhan? Kalau bagi aku ya, versi aku percaya Yesus menjadi Tuhan setelah Yesus wafat naik ke surga. Bagiku itu. Tapi di waktu Yesus belum wafat, dia sebagai utusan, murid, guru. Karena kita baru tahu, karena di versi aku Nabi inilah yang sebenarnya harus kita ikuti, karena dia tidak pernah bikin kesalahan, tidak ada celah di masa dia hidup.
membuat apa talenta penyembuhan, memberikan ajaran kasih. Jadi ya itulah kalau bagiku versi kenapa Yesus jadi Tuhan dan dari kapan. Nah, kalau aku dari semenjak Yesus meninggal wafat naik ke surga. Naik ke surga dalam kutip naik ke surga. Kembali ke Bapa. Nah, itu sih versi aku, tapi kalau versi Abang kurang tahu. Aku ya jujur masih ilmu ya masih kecil sih dibanding dengan abang kan sudah sekolah. Aku ini cuman yang guru anak sekolah minggu, anak masuk di remaja, masuk di pemuda, kom ibu kalau di Kristen ya. Jadi ya itu yang aku dapatin selama ini. Kalau menurut abang seperti apa? Oke. Perjanjian lama dengan versi perjanjian Oke, baru. langsung Bang Carol. Tadi mengenai nubuatan, Iya. Soal Yesus utusan, Perjanjian soal lama. Yesus memang utusan. Oke. lama ya. Yesus utusan. Ya, mengenai Yesus saya tidak membahas di sini Tapi- tentang Yesus. Jadi Tuhan pun setelah dia Yesus perjanjian baru, tetapi saya mengangkat nubuatan Putus-putus. yang katanya terkait Bang, putus-putus Bang. Yesus. Mika 5 ayat Citara. Oh iya ya, oke. Jadi engkau yang terkecil. Tes. Putus-putus. Mbak, putus-putus ya? Tes. Masih putus-putus kah? Padahal saya sudah tutup kamera. Sudah. Ya, biasa tutup kamera lebih lancar biasa, lebih stabil kalau tutup kamera ya. Ya, jadi Mika 5 ayat 1 sampai 3 itu menunjukkan Tentang? katanya nubuatan tentang Yesus dan tentang Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Bethlehem yang terkecil di antara Israel atau apa? Di sana akan lahir. Tetapi sebenarnya itu bukan mengenai kelahiran Yesus dan tempat Bethlehem sebagai tempat lahirnya. Tetapi itu lebih merujuk ke kenangan akan Daud. Daud kan juga berasal dari Bethlehem. Daud raja. Jadi ketika Mika menuliskan itu, Mika mengingat tentang Daud, kejayaan Daud, dan dia berharap akan terjadi hal yang sama di masa hidupnya juga, di masa kehidupan Mika sendiri. Jadi bukan nubuatan yang terlampau jauh ke depan yang nantinya digenapi oleh Yesus dan Bethlehem. Ya, itu yang saya simpulkan dan saya lihat dari kajian mengenai Mika 5 ayat 1 sampai 3 itu. Jadi sekali lagi itu lebih pernyataan refleksi Mika tentang kejadian yang sudah lewat. Ya, jadi Daud itu kan lahir berkarya lebih dulu daripada Mika. Mika ya. Berapa ratus tahun bahkan. Jadi ya itu bukan nubuatan saya lihat. Bukan pertama-tama nubuatan kalau kemudian mau di kemudian hari dianggap cocok itu mau nubi atau apa, ya itu terserah. Sebenarnya awalnya Bang Carol suaranya menjauh lagi. Suaranya jauh. Nggak tahu apa dibilang. oke. Nubuatan itu sebenarnya bukan pertama-tama. Tulisan Mika pertama-tama bukan sebuah nubuatan, tetapi lebih refleksi kenangan yang sudah lewat, yakni Daud, Raja Daud yang sudah berjaya, berkuasa berjaya. Jadi bukan pertama-tama mau menubuatkan tentang sosok Yesus yang berasal dari Bethlehem. Nah, begitu ringkasnya mungkin. Bang, boleh spill ayatnya? Karena jujur aku kalau mau spill Alkitab, mataku kan 5 watt. Mika, Boleh tunjukin? Mika, waduh. Saya kalau open cam jadi jelek, suara saya jadi seperti tadi. Iya ya. Tuh, Alkitabku sih kecil. Iya. Kalau mataku Bingung, Rob. oh ada. Coba ya. Itu menceritakan tentang apa tadi bilang? Abang bilang tadi apa?
Tentang siapa? nubuatan tentang Nubuat. Bethlehem. Ya. Iya. Nubuatan Tapi untuk Bethlehem, tempat dirujukan- katanya tempat berasal Ya, Mesias. dirujukan ke siapa? Tadi abang bilang, aduh mana lagi Oh, ini? kalau saya melihat itu sebenarnya dirujukan ke Daud, Raja Daud. Kecil sekali, Raja Daud. Raja Daud yang sudah lebih dahulu ada daripada Mika. Dia Itu lebih logis boleh- daripada boleh baca Ya. dia punya apa tema DP tema judul perikop Mika ya. DP punya perikop apa tentang apa itu? Mika. itu karena kan Mika 5 kan, itu memang awal-awal ayat, awal-awal pasal. Pasal 5 ya, ayat 1 sampai 3. Oke, izin Perikopnya saya sapa dulu Revan Kristen Muslim. Kalau aku sih bang, ya itu yang aku bilang. Kalau untuk di perjanjian lama, bagi versi aku ya, itu belum ada sangkut pautnya, tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus Kristus. Wajarlah. Kalau abang bilang tadi itu menuju ke orang lain, ya bisa jadi. Karena bagiku itu yang perjanjian lama itu maksudnya versi yang dimana ada ayat yang mengatakan maksudnya akan muncul dan akan tiba seseorang yang akan menyelamatkan begitu. Jadi ya bagiku ya akan ada itu ya ini perjanjian baru. Nah perjanjian baru ini siapa? Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus. Begitu. Pasti abang paham yang itu. di Mika 5 ayat 1 sampai 3 tadi itu grammarnya atau apa bukan future tense atau dalam bahasa Inggris bukan masa depan kan. Sebenarnya bukan masa depan. Tapi yaitu boleh bilang ya past tense atau kenangan. Kenangan Mika akan Daud, yang Daud kan pernah berjaya. Maka dalam situasi Mika yang penuh dengan tantangan atau mungkin ada perbudakan di situ, banyak pembatasannya. Jadi dia berharap akan ada situasi sama seperti di masa Raja Daud. Ya, di masa Raja Daud itu. Daud itu berasal dari Bethlehem juga. Nah, oke. Jadi bukan Tapi menggantikan kalau- Yesus dari Bethlehem, tapi Daud yang dari Bethlehem itu. Sudah Permisi kejadian Bang Carol, memang. mohon maaf ini karena memang tadi sudah kesepakatan saya di awal harus on cam ya, wajib on cam. Tadi Bang Carol kan naik di sini kan on cam, tapi karena sinyalnya terganggu jadinya tutup. Iya, karena jaringan kasihan. Carol masih bisa, iya, tapi Bang Carol ini bisa melanjutkan dengan open cam atau lain waktu aja Bang diskusinya Bang, soalnya memang gak enak juga nanti pilih kasih gitu Bang. Yang Muslim juga saya wajibkan on cam gitu Bang. Ya, Silakan Bang Carol bisa Kalau dilanjut memang- dengan open cam. Ya, Bang, bisa boleh lanjut. mau tanya, Kalau Abang, memang Kristen atau apa? Sudah bukan Kristen? saya Kristen, Katolik, berusaha menerapkan ensiklik Laudato Si artikel 92. Setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Gitu. Oke, sebentar saya izin ya karena saya host di sini dan saya pengen mendapatkan poin yang penting juga biar penonton juga dapat edukasi yang puas gitu ya. Oke, tadi di sini kan saya mendapat statement yang sangat menarik ya dari Kak Bobo ya. Kak Bobo di mana mengimani Yesus itu sebenarnya menjadi Tuhan itu peristiwa itu terjadi setelah kematian dan bangkit. Betul. Iya, bagiku itu, bagi Betul versi ya? aku. Iya, karena apa? Karena aku lihat itu susah payahnya dia melawan itu kehidupannya dia seperti apa. Karena jujur dalam tanda kutip nabi-nabi yang aku sudah lihat dan sudah aku baca kurang tahu ya apakah ada kesalahan titik dari Yesus Kristus, tapi bagiku sih tidak ada kesalahan. Tapi yang nabi-nabi sebelumnya itu semua sudah pernah membuat kesalahan kepada Sang Pencipta, Sang Allah itu sendiri. Jadi ya makanya bagiku itu ya Yesus itu kita percaya itu Yesus Tuhan begitu.
kunci keselamatan buat aku, kehidupanku. Jadi segala-segalanya itu ya memang Yesus Kristus lah. Begitu sih kalau menurut aku. Tapi nggak tahu ya kalau menurut aku salah Kalau Yesus Tuhan, Bapa itu siapa kalau begitu? Kenapa Bang? Percaya Yesus Tuhan atau enggak Bang Kero? Saya menengahi ya, saya menengahi di sini. Kalau menurut Bang Kero, Yesus itu Tuhan atau bukan Bang? Yesus utusan. Maka Bukan dari Tuhan itu ya, saya Bang? bertanya, kalau Yesus dikatakan Bu Bobo Tuhan, maka Bapa siapa? Kalau begitu bagaimana dengan Bapa? Tuhan juga atau bagaimana itu? Tunggu, Abang bilang kan Abang Katolik. Seharusnya kan Katolik itu sudah mendetil itu tentang Tritunggal. Jadi aku nggak bisa ngebahas lagi karena kan Abang yang lebih mengerti tentang Tritunggal. Boleh, Bu Bobo. Saya, Abang kan Katolik, aku corak saya Unitarian. Kristen ucut-ucut lah dibilang. Saya Bu Bobo, saya ini corak saya Unitarian walaupun saya Katolik. Mohon maaf. Gitu. Makanya saya bertanya, ya, Ibu sendiri mengatakan Yesus Tuhan, bahkan mengakui Yesus Tuhan nanti ketika bangkit. Nah, itu satu yang kontroversial juga dalam kekristenan, Bu. Nah, maka kalau begitu, kalau Yesus Tuhan, bagaimana dengan Bapa? Gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Yesus Tuhan itu kan sang Bapa itu sendiri melalui rohnya. Kan Tritunggal. Jangan lupa, kembali ke Tritunggal. Siapa Yesus Kristus itu? Betul tidak? Atau salah? Yesus ya bukan Bapa, Bu. Kalau Ibu mengatakan Tritunggal, Yesus bukan Bapa itu sendiri. Kalau Yesus adalah Bapa, Ibu masuk pada Sabellian Oneness. Begitu, Bu. Tapi kan di firman kan ada tertulis. Ya, kecuali kalau tidak tertulis di sini. Makanya aku percaya. Sama seperti Al-Qur'an. Toh ada tulisan apa, pasti kalian percaya. Seperti begitu juga saya percaya ada kalimat seperti itu. Menurut Abang bagaimana? Oh, jadi Yesus bagi Ibu adalah sang Bapa itu sendiri. Iya. Karena dia memberikan rohnya untuk, karena begini, kita cari poinnya aja dulu. Kenapa sang Bapa ini ini nabi-nabi ini yang diutus ini nabi-nabi untuk apa? Tugaskan untuk menyelamatkan umat-umat kan? Diberi pemwahyuan, toh? Ini imam-imam, ada berapa puluh imam-imam. Di Islam juga ada berapa imam? Kalau di kita kan 12 murid Tuhan Yesus. Tapi bagi kami itu sama saja. Jadi ya tugas-tugas imam-imam ini untuk manusia yang sudah berbuat kesalahan, sudah berbuat dosa. Nah, kenapa bagiku ini Yesus kenapa dibilang Tuhan? Karena Sang Allah ini yang memberikan rohnya. Rohnya dia loh. Rohnya dia turun melalui, kan semua kan sudah tahu sejarahnya, melalui siapa? Bunda Maria. Hanya menempatkan rohnya kepada Bunda Maria. Kenapa kepada Bunda Maria? Kenapa bukan perempuan-perempuan yang lain? Logika. Oke, kalau tidak mau terima logika, oke. Lihat dalam keadaan sejarah, pada zaman itu hanya Bunda Maria yang Sang Allah ini mempercayakan rohnya untuk masuk di tubuhnya Bunda Maria. Nah, kenapa bukan Sang Allah ini sendiri yang datang ke bumi? Kenapa? Karena kuasanya dia yang tak mampu bumi ini mau terima. Makanya Sang Allah ini mengutus ya para nabi. Ada yang nabi untuk agama ini, untuk agama itu. Nah, kalau kita ya Isa Al-Masih. Kan ya itulah versi ya beda-beda. Tapi tujuannya sebenarnya kan cuma satu. Sang Allah itu tidak ada 5. 6 ya. Kita di Indonesia ada 6. Toh? Tapi tujuan kita satu. Cuma bedanya kayak kita nih Jakarta mau ke Bandung, boleh lewat mana, boleh lewat sini, tapi ujungnya tetap ke Bandung. Betul nggak? Bang?
Begitu. Baik, oke Bu. Nah, Bu Bobo. Ya. Bu Bobo, begini Bu Bobo, saya mendengarkan penjelasan Ibu sangat erat menyatakan ya, sangat kental dengan pernyataan atau dengan kesan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Iya. Mungkin Ibu harus lihat lagi itu 1 Korintus 8 ayat 6. Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. Satu-satunya Tuhan itu siapa? Satu-satunya Mesias itu siapa? 1 Korintus 8 ayat 6, Bu. Supaya Ibu tidak jatuh pengakuan Tritunggal, tetapi penjelasannya Nanti aku oneness. baca, Bang. Oneness Nanti aku Pentecostal. baca sendiri karena begini. Kalau aku baca di sini karena tulisannya kan kecil. Alkitabku tulisannya kecil. Jadi apa 1 Korintus berapa? 1 Korintus 8 ayat 6. 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Duh, susah lagi mau baca. Saya izin sapa dulu ya. Di sini ada Bang Otak Waras. Assalamualaikum. Mbak, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. sorry ya, aku Assalamualaikum. mulai bisa lama karena sedikit lagi mau jemput anak sekolah. Itu sudah setengah 12. Gitu. Oh iya. Jadi iya. cuma Nggak apa-apa, tinggal naik berapa lagi. menit. Bang, sorry aku tanya sama Abang. Kalau menurut Abang Yesus itu bukan Tuhan, di versi Alkitab terdapat di mana kalau bukan Yesus itu bukan Tuhan? Selain 1 Korintus 8, apalagi? Supaya aku bisa Sebentar belajar. Bang Gero. Iya sebentar, saya sapa dulu ya. Di sini juga ada Assalamualaikum saya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam Bang Otak Waras. Ya di sini ada Ricci juga dari Kristen. Ricci. Iya, selamat siang. Siang. Oke, silakan dilanjut. Nanti diskusinya silakan open cam ya. Wajib open cam kalau diskusi. Oke, silakan dilanjut Bang Carol, Bang Bobo. Kalau Bang Ricci mau ikut langsung Kalau silakan. Yesus bukan Tuhan, Buka Yesus kamera. bukan Tuhan ya bisa dilihat. Oh ya. Yesus bukan Tuhan itu ya bisa dilihat sebenarnya dari terjemahan mana yang dipakai ya. Contohnya dalam terjemahan yang dibawakan adalah ya terjemahan yang dikerjakan oleh karya Pesita Store itu. Pesita, Injil Pesita atau Injil berbahasa Aramik. Ya bisa. Oh, berarti buka terjemahannya kan aplikasi. itu memang Yesus Mau buka adalah aplikasi itu aplikasi apa itu, Bang? bukan LAI, bukan LAI LBI, bukan LAI LBI bukan. Apa itu? Tadi abang bilang apa tadi? Itu Pesita. Itu Pesita. Pesita, Injil Pesita. Oh, Injil Injil. Pesita, tetapi tidak ada versi. Saya tidak tahu kalau ada versi online-nya, saya tidak tahu ya. Itu dijual versi cetak, kalaupun versi PDF-nya tetap harus bayar juga itu. Jadi Yesus di situ Pesita Kurios. Iya. Izin boleh saya masuk sedikit, Ibu, Abang, Host? Iya, silakan. Iya. Salam kenal ya buat teman-teman yang belum kenal. Oh iya, Saya salam dulu- kenal juga. Iya, saya dulu Bu mantan Kristen Protestan ya, HKBP saya dulu. Kerja saya. Waduh, berarti aku ini lawan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dong. Enggak, Enam. jangan ada istilah kata lawan Bu. Kita Oke, diskusi. sorry. Kita edukasi. Maksudnya Dang, Iya. ya seharusnya kan yang dinaikin itu seimbang lah begitu. Masa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry ya. Bang Carol tadi Mbak. Bang Carol Kristen, di sini ada Pak Robin. Pak Robin juga Kristen, Bu. Kak Bobo. Oh, santai aja. Pak Robin, pagi Pak Robin. Ya, Mbak, sorry ya. Aku tidak lama lagi loh. Aku sudah bilang ya terus terang. Sedikit lagi mau jemput anak. Jadi kalau mau itu nanti kita sambung lagi. Kenapa buru-buru? Ye, mau jemput anak dong toh.
Ya. Oh, Silakan, mohon maaf dilanjut dulu sama Bang Otak Waras. Silakan Bang dilanjut. Bang Iya. Waras. Aduh, otak Ya, waras. saya jelaskan Bu ya. Dulu Siap. saya menyembah Yesus Bu ya, karena doktrin ya. Karena keluarga besar saya hingga detik ini masih banyaknya Kristen juga. Namun dari keluarga ibu saya langsung sudah banyak menolak. Jadi banyak kali data di Bible yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Pertama dia punya Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Matius 11:25, Markus 12:29. Bang. Oke. Berapa? Pertama Yesus mengajarkan Markus 12:29 dulu. Ya, dengarlah Markus. hai orang Israel ya. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Nah, bunyinya dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Berarti dia yang bicarakan Yesus. Tuhan Allah kita. Berarti Yesus juga punya Allah. Ya. Kita sama Yesus sama-sama punya Allah. Satu. Kedua, Yohanes 20:17. Aku akan Yohanes 20:17 kalau nggak salah ya. 27. 20 ayat 17. Oh, 20 ayat 17. Oke. Iya. Lanjut. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, sama-sama. Yang bicara Yesus dan aku dan kamu sama-sama punya Bapak. Kemudian Matius 11:25. Matius 11. 11:25. Aku bersyukur, ya bunyinya aku bersyukur pada punya Bapa Tuhan langit bumi. Kemudian Yohanes 4:22 dia menyembah. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Begitu Ibu ya. Kemudian Yesus katakan Tuhan itu tidak pernah mati, tidak pernah lihat, Di terang selamanya ya. Itu dikatakan Yesus di Yohanes 5:37 dan ini dilengkapi di dilengkapi lagi di 1 Timotius 1 ayat 17. Matius 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Ibu tenggelam. Sorry, habis Dan- baterai. Ya cas Bu. Iya, sorry. Sudah. Nih. Ya, cas Bu. Oke, lanjut. Dan 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. ayat 16. Itu Bu ya. Dan Yohanes 12:48. Yohanes berapa? Yohanes 12 ayat 48. 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir. Sebenarnya yang menghakimi itu bukan Yesus, ya, tetapi dia pelaksana, hakim yang ditugaskan Tuhan kepada umatnya. Karena menurut Yohanes 5, di situ nanti yang turun di akhir zaman bukan hanya Yesus, tetapi Yesus dan Musa menurut Bible ya. Yohanes 5 Ibu baca lengkap nanti, Ibu cerna itu. Jadi di situ posisi Musa sebagai jaksa dan Yesus sebagai hakim, itu ya. Dan banyak ayat lainnya yang menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Pertama dia berdoa, Lukas 6 ayat 12, Ya. menengadah ke langit. Di Matius 26:39 maju selangkah rukuk dan kepalanya sampai tersungkur ke tanah gitu ya. Ya. Di Ibrani 5 ayat 7 juga, catat Bu, Ibrani 5 ayat 7, dia berdoa sampai menangis ya, bermohon agar dia diselamatkan. Dan di situ ternyata bunyinya jelas sekali, dia diselamatkan dari maut Bu. Banyak sekali Bu yang mau saya jabarkan ya. Bahkan menurut Paulus sendiri, sebenarnya kalau saya di sini bukan membela Paulus ya, tapi banyak data Paulus sebenarnya Paulus sendiri itu sebenarnya bukan, tidak pernah mentuhankan Yesus. Kan tadi seperti dikatakan kawan saya Karol tadi ya, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa ya, dan satu Tuhan. Sebenarnya Kurios itu bukan Tuhan Bu, tapi Tuhan. Kurios itu kalau saya ditanya, Kurios itu bisa diselamatkan kepada Sang Pencipta, tetapi embel-embelnya harus ada depan. Tuhan langit dan bumi, berarti pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus. Tuhan Allah, berarti pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Tuhan kepada biasa, Tuhan pada Yesus itu manusia. Tuhan Pilatus juga disebut Kurios Bu. Abraham juga disebut Kurios. Pemilik lidah menurut Lukas 19 juga Kurios Bu. Gitu Bu. Jadi Kurios itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan ini, Kurios ini bisa diselamatkan juga pada Sang Pencipta menurut Bible.
yang saya pelajari ya. Contoh, Matius 20 ayat 8, Lukas 19:33. Di situ pemilik keledai, yang keledai yang diambil Yesus itu kurios original teksnya. Kemudian selaku tuan rumah, kepala keluarga juga sebut kurios, Matius 15:27. Majikan, selaku majikan, induk semang, hamba atau pelayan atau budak juga kurios, Matius 10:24. Suami tadi Abraham disebut istrinya Sarah memanggil suami Abraham kurios, ibu baca 1 Petrus 3 ayat 6. Kaisar Romawi juga disebut kurios, Kisah Para Rasul 25:26. Bahkan berhala-berhala, ilah-ilah sesama sembahan lain bu, juga kurios bu. Ibu baca di 1 Korintus 8 nomor 5. Contoh juga Satu apa? 1 Korintus 8 ayat 5, berhala-berhala atau sesama sembahan palsu juga dikatakan kurios. Ibu baca 1 Korintus 8 nomor 5. Oh, kebalik. Kemudian banyak bu ya, Pilatus juga sebut kurios. Ibu baca Matius 27:63. Jadi kurios ini bisa disematkan kepada Sang Pencipta, tapi tambahan yang berdepan Tuhan Pencipta langit dan bumi, itu pada Sang Pencipta, Tuhannya Yesus. Tuhan Allah, berarti Sang Pencipta, karena Yesus bukan Allah. Karena Yesus katakan sembahlah Tuhan Allahmu, Lukas 4 ayat 8, Matius 4 ayat 10. Kenapa dia menyembah Tuhan hanya kepada Dialah engkau? Berarti artinya situ bukan Yesus Allah. Gitu ibuku. Sementara saya. Terima kasih. Oke, saya izin sapa dulu sebelum kembali ke Kak Bobo ya. Di sini ada Pace. Ya, Pak Pace. Shalom, selamat siang. Sebentar aku kecilin ini Suaranya. dulu ehonya. Iya, berasa lagi di dalam gereja saya kalau kayak begini Pak. Enggak, Kayak mau sebenarnya aku kayak hobinya gini. nyanyi. Cuma Oke, aku oke. dengar Dari Kristen ya Pak Pace ya? Iya, aku Kristen Baca Kristen ya? Tritunggal. Ya. Oke, mantap. Saya izin sapa dulu, di sini ada Kristen lagi. Yesus luar biasa. Waduh, namanya Yesus. Ini saya panggil apa nih Pak? Yesus. Pak Yesus. Boleh saja. Aku sama dengan Pak Ibu Yesus Bobo. Kristen ya. Kristen. Oke, dilanjut diskusi. Di sini udah ada teman-teman yang Kristen lagi ya. Ada Bang Kerol, Pak Robin, Pak Pace, dan Pak Yesus, Kak Bobo. Silakan yang ikut diskusi, silakan buka kameranya ya. Nah, ikut diskusi silakan untuk konten. Oke, dilanjut. Kak Bobo, saya kembalikan lagi ke Bang Otak Waras. Silakan Bang. Yang mau bantah silakan ya. Pakai data tadi. Betul ya. Yang lain Kristen mau masuk langsung silakan. Oke. Iya, saya izin ya, mungkin apa agak sedikit temani Ibu Bobo tadi. Iya, jadi bicara dengan Yesus, bicara tentang Yesus kan kita semua berawal dari Alkitab, artinya panduan Dibuka dulu kita. kameranya Pak Pace. Iya, Mohon maaf, dibuka saya dulu kameranya. lagi jam kerja lagi jadi sorry. Panduan kita adalah Alkitab. Oke, setuju? Ya pasti bro, harus pakai Alkitab. Saya juga nanti pakai Ya, Alkitab. harus pakai Alkitab. Iya. Jadi saya mau katakan bahwa kenapa sampai apa arti Tritunggal itu, supaya kita tadi bagus sekali Bapak katakan bahwa Allah itu kan dia roh tidak kelihatan dan dia punya kuasa. Kalau Yesus kan manusia biasa. Bapak Kristen ya? Manusia dalam bentuk wajah ya, bentuk wajah. Beda kan? Tuhan ada Tuhan, ada apa yang tidak kelihatan, dan ada Yesus yang kelihatan. Yang tadi Anda katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan kita di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu bahwa firman itu adalah firman telah menjadi manusia. Dan siapa yang dikatakan oleh firman itu adalah sang firman itu adalah Yesus. Yesus dia tidak dilahirkan secara biologis, tetapi dia ruh dari Allah. Oke. Itu bedanya dengan utusan-utusan yang lain. Sehingga tadi kalau Bapak katakan itu, saya mau bicara dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11, Bapak bisa pahami itu bagaimana siapa itu Yesus dan bagaimana dia mengosongkan diri dan jadi manusia. Itu beda. Dan itulah Tritunggal bagaimana menjelaskan kuasa Allah ketika Allah hadir ke dunia. Dia tidak dalam bentuk Allah, maka dunia ini tidak mampu untuk membentuk dia karena dia omnipresent dan omnipotent. Dia maha mengetahui dan dia maha melakukan segala sesuatu. Dan Tritunggal ingin menjelaskan kehadiran Yesus itu. Ada perbedaan antara Yesus dan Bapa.
Dia adalah utusan. Dia Mesias. Dia disebut Kristus Tuhan. Kristus Tuhan, kalau Kristus dalam arti bahwa penyelamat. Begitu. Jadi Allah di sini yang disebut dengan Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bagaimana Bapa merencanakan keselamatan bagi umat manusia lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu yang diuraikan dalam Alkitab, makanya dibilang Tritunggal Alkitabiah. Kalau kita keluar dari Tritunggal maka nanti banyak yang cacat di dalam Alkitab. Buatlah Alkitab yang baru supaya tidak mencacatkan itu. Saya waktunya sedikit karena saya jam 12 di sini, di Papua jam 12.44 ya. Jam 1 saya harus masuk kerja Bapak lagi. lempar batu sebagai tangan jadi ya Pak. Kita diskusi. Baik, ya saya cuma mau tanggapi Bapak punya itu. Bapak punya pernyataan tadi. Kita langsung ke poin-poin bahwa kita tidak cuma ayat ya, bahwa bukan di dalam Yohanes 5 ayat 26. Baca perikopnya dan Bapak tahu dia punya apa yang dimaksud. Punya pribadi sendiri. Tahu saya. Bapak punya pribadi, anak pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Tahu saya. Ya, itu tentang siapa? Itu tentang siapa? Ya tentang keberadaan Tuhan. Bapak punya pribadi Tentang sendiri. Tuhan anak Yesus. punya pribadi Iya. sendiri. Siapa Bapak? Dan yang menghakimi siapa? Siapa sih Bapak? Siapa sih dulu dikatakan Bapak? Ya, itu yang tadi saya katakan. Ketika Bapa dan Firman itu satu, tidak beda. Oh tidak. Firmanku tidak selama-lamanya di dalam manusia, akan kembali kepadaku. Itu pernyataan. Iya, jadi Bapak. Tuhan. Ayo. Sekarang kita bicara Ayo. esensi Firman dengan Bapa, oke? Di dalam Alkitab ini kita menurut Alkitab ya, esensi Firman dengan Bapa. Narasi Bapak sudah saya bantah semua. Coba Bapak bantah Enggak, balik. saya bicara sesuai dengan Alkitab, Bapak. Iya, Bapak tadi saya bicara Alkitab, begitu Pak. kan tidak Saya punya berinjil, Pak. dasar. Saya Saya pakai kasih Bible, datanya Pak. bahwa Firman itu Kamu dengan jangan Bapa sombong, Pak. Saya satu. pakai Bible, Pak. Bible itu kepala saya. Boleh bawa pakar Bibel. Bang Wara, Sama, mungkin ikutin saya harus aja Bang Wara. belajar. Ikutin aja. Iya. Bapak Firman 1 yang disalib siapa Pak? Mantap, oke. Bapak jelaskan Katanya menurut satu. pemikiran Bapak, nanti saya jelaskan menurut saya. Oke, Enggak, saya jelaskan yang ya. disalib siapa Pak? Iya, di dalam tubuh Yesus terpenuhi segala keilahian daripada Bapa. Yang mana yang Ketika benar? dia turun ke Kolose jari- 29. Sebentar Bos, sebentar. Saya open cam sebentar. Saya pakai baju dulu. Iya, iya. Oke, sebentar ya. Izin semuanya. Mantap. Oke, bentar. Saya senang karena Nah, memang oke. dari TikTok ini banyak Iya, apa-apa. denom-denom yang naik. Terima kasih. Mereka menentang tentang Tritunggal, tetapi kami orang Tritunggal tidak goyah. Iya. Percaya Alkitab dari kami. Atau apa nih Pak? Saya Tritunggal murni. Murni. Saya juga makan tertunggal, Pak. Izin ya. Saya dengan Ibu Bobo tuh sama. Ini Iya, kita punya masalah. kitab ini dibongkar-bongkar, dibikin otak-atik segala macam. Bongkar juga. Tapi tidak paham Alkitab secara utuh. Oke. Tidak Sekarang paham Alkitab secara komprehensif dari Kejadian sampai Wahyu. oke. Yang menceritakan tentang Bapa dan karyanya di dalam Firman dan Roh Kudus. Cukup. Pak C. Dari mana kau paham? Sebentar, Saya udah Pak. Ya. ada kepahamanmu. Izin Pak Amar. Sebentar. Saya tanya sama Bapak. Kalau Pak Dian ini hanya nanti menciptakan polemik saja, karena kita nanti tidak bisa diskusi baik tentang Saya firman. tanya Pak. Jangan menghakimi Pak. Saya kan pernah dengan Bapak di kamalnya Iya, Bapak. nggak masalah. By data saja kita. Bagian izinkan aku sama dia. Oke. Kristen Jadi dan nanti non-Kristen. tidak akan ini, tapi saya kasih ini saja. Saya kasih Ya, oke. apa Yang silibus tadi Itu sudah. siapa, Pak C? Yang disalibkan siapa? Sebentar. Yesus Kristus sama Mesias. Loh, katanya satu dengan Bapak. Iya. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Jasmania, di dalam jasmania Yesus ada keilahian daripada Bapa itu sendiri. Kolose 2 nomor Dia ruh 9. kalimatullah. Ingat bahwa dia ruh kalimatullah. Dia punya ruh itu keilahian dari Bapa. Kolose 2 nomor 9 atau Yang mati adalah tubuh jasmania, tetapi rohnya Filipi 2 tidak. Dari nomor 5 sampai 9. Mana yang benar? Yang Gimana? walaupun dalam rupa teos tidak memandang kesetaraan dengan teos sebagai satu milik Betul. harus dipertahankan. Sabar dulu, Pak. Betul sekali. Jangan gemetar, tenang. Yang Enggak, saya walaupun bilang dalam- betul karena memang itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Bapak Loh, dia harus besar tadi jadi katanya seorang bapak terus gitu, kebutuhan. nggak bisa. Dia harus merendah Tadi katanya supaya manusia keperluan bisa Tuhan. selamat.
Sebab dalam jasmaninya lah berdiam kepenuhan ketuhanan, kepenuhan kedewaan. Betul? Keilahian, Kolose keilahian. 2. Jangan pakai kedewaan, Apa keilahian bedanya? daripada Bapa. Di sinilah Theos, sudah original Anda text-nya, memframing sesuai dengan pandangan Anda. Bahasa original teksnya, Pak. Theos. Iya. Theotokos. Iya, Anda Theotokos, kan Pak. mau, iya Anda kan mau originalnya, original esensinya. Iya. Anda pakai original, kita pakai esensi. Esensi yang dimaksud di dalam tentang esensi keilahian Theos daripada apa, Pak? Theos Bapa. apa, Pak? Theos apa, Nah Pak? itulah namanya framing. Apa? Waduh, kok framing? Bibel Iya. Anda yang saya baca. Iya, baca secara kontekstual dari Bibel Anda atas. Yang dimaksud baca. itu Iya, siapa? Saya baca. Nih, saya bacakan Iya. sama Bapak. Boleh saya bacakan kalau sedua nomor 9? Tidak nomor tidak 8. emosi, tapi kalau sudah di framing ya kita harus yang keras. mengosi. Loh, Gitu. siapa mengosi? Saya baca data Bibel kok. Iya. Hendaklah Ketika dia kamu- katakan bahwa jangan itu ada dewa yang kan menawan salah. Kamu dengan pengajaran, hendaklah ada yang jangan ada menawan kamu dengan filsafat kosong dan palsu menurut pengajaran turun temurun dan roh-roh, bukan dalam Kristus. Sebab dalam jasmaninya hanyalah berdiam kepenuhan ketuhanan. Oke, saya pakai ketuhanan. Ini apa? Betul? Ini apa? Coba baca ulang, baca ulang. Apa ini? Apa ini? Baca ulang tadi dari Filipi 2 itu, baca ulang. Anda tambah-tambah Filipi sekali. 2 boleh saya baca? Boleh. Ini kan Kolose 2 8:9. Filipi 2, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh perhatian yang sama seperti dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 6. Nomor 5 dibaca. Kristus. Oke, silakan, Nipu silakan. Muslim. Nipu-nipu Sebentar ya, anak di sebentar ya. Muslim. Siapa Kristus Yesus, Filipi Pak? 2. Siapa Kristus Yesus, Pak? Hah? Gimana? Siapa yang disebut Kristus Yesus di situ, Pak? Ya, jadi Yesus Kristus itu kan dari Siapa yang bahasa disebut dengan Kristus Yesus, Pak? dia Mesias, utusan Bapa. Dan dia dari Kristus dia kan Yesus dari Kristus. roh. Sebentar, saya ganti ya datanya ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenali Yesus Kristus yang Kau utus. Apa perbedaan Kristus Yesus dan Yesus Kristus? Silakan. Tidak ada beda. Yesus Kristus itu bahasa Yunani yang artinya Yesus penyelamat, Kristos, Yesus Kristos. Yang dari bahasa Ibraninya tuh Yesua Hamasia. Ini perpuluhan. Hancur Lah. ini perpuluhan. Sejak kapan kata-kata Yesus Kristus penyelamat? Iya, Pak? jadi saya jelaskan di sini ya. Bapak tidak mau dengar, tidak apa-apa. Bobo. Tapi saya tahu bahwa ada Bobo, orang tertunggal di Bobo, bawah saya dan mau tanya. kita punya saudara-saudara di bahasa saya Sebentar, jelaskan. sebentar. Yang disebut dengan Ada Yesus ini. Kristus adalah Oh. terjemahan ke bahasa Yunani yang tidak punya arti apa-apa. Tetapi Yesua Hamasia memiliki arti dalam bahasa Apa arti Ibrani. Hamasia, Pak? Apa arti Yesua Hamasia adalah penyelamat, utusan untuk Dari menyelamatkan. mana Hamasia penyelamat, Pak? Hamasia itu utusan. Hamasia, Mesias, Bahasa apa Ibrani artinya, Pak? Hamasia utusan. Bapak Apa jangan putar artinya? kemana-mana. Loh. Silakan, Yesua adalah penyelamat. Begitu. Gak baca Bible ini. Tidak, Pak. Saya kasih keluar kode tugas dari Ibrani, dari orang Yahudi berbau Dari paham. Nah, mana saya Bapak kasih tunjuk. bilang Mesias itu adalah juru selamat, Pak? Orang Israel mengakui yang namanya Mesias Hamasia. Nah, itu sekarang orang kan yang Bapak diurapi. mulai gabung antara Nipu Yahudi lagi dan nih. Kristen. Nipu Begitu, lagi nih. Bapak. Baik, Ini saya akan pendeta jelaskan. begini kualitasnya nih, hancur perpuluhan. Hancur perpuluhan. Sebentar, izin saya mute dulu Pak Baca. Ini Pak Baca tenangkan dulu, sabar, tahan ya. Jangan panik. Saya tadi Pak Baca kayak emosi banget yang ada di kalian. Coba yang slow ya, gantian biar kita juga yang denger tuh enak gitu ya, satu-satu bicara gantian. Oke, sorry ya. Boleh bertanya? Nah, ini sebentar, Kak Bobo sebentar. soalnya Kita buru-buru sepakati juga dulu dia. ya, sebentar. Ya, Izin saya mau boleh. kasih poin dulu. Cuma satu. Jadi, yang benar Pak Paci ini, mohon maaf ya, kita baca ini, Kolose dengan Filipi ini mana yang benar? Yang kepenuhan ketuhanan atau mengosongkan diri dari ketuhanan mengambil rupa seorang hamba? Yang mana yang benar? Mana yang benar? Akan dijawab. Yang mana yang benar? Kolose 29 atau Filipi 2 dari nomor 5 sampai 9, mana yang benar? Silakan Pak Orang Baca. terhitung merasa paling kita biak, padahal terhitung juga nggak Pak Baca, kita biak. ini dari Kolose tadi dia berapa? ngomong sendiri ya Pak Baca. Kolose berapa, Pak? Ini ke Kak Kolose Bobo atau ke 29. Pak Baca? 29 ayat? Gantian.
Ya silakan aja nih, yang keluar terhitung merasa paling benar terhitung itu kenapa? Sorry, Kolose berapa Pak? Bapak yang 29 ucapkan terhitung paling benar. Kita tidak merasa kita paling benar. Loh, Anda tadi merasakan terhitung paling kitabiah, buktinya Iya, tidak. yang ucapkan kan Bapak, bukan saya. Loh, Anda tadi bicara begitu dengan PD-nya, saya mendengar, makanya saya minta naik. Oke, boleh kutanya? Kan tadi membahas Silakan. tentang Silakan. siapa yang disalib. Kalau bagi kami, ya itu karena kepercayaan kami ya, yang disalib itu ya Yesus Kristus. Jadi kalau menurut bapak-bapak yang ada di sini, siapa yang disalib? Menurut versi Menurut saya Kristen kalian. bukan Yesus yang disalib. Saya Siapa? Kristen sejati. Menurut saya bukan Yesus yang Jadi disalib. siapa? Mana Pak Ya Robin? sudah, Menurut ini. Pak Robin, Kristen sejati bukan Yesus yang disalib ya Pak Robin ya? Oke, kan nama saya. Siapa ya? Jadi, Yesus jadi hidup. siapa? Yesus Supaya tidak pernah yang mati. dibawa-bawa juga tahu siapa sebenarnya yang disalib itu. Bagaimana ada dalilnya? Iya, izin. Kan tadi dibilang bapak yang bapak bilang Nggak pakai ya dalil sudah, Pak, nggak pakai apa-apa. data. jadi Itu- saya tanya itu gini, balik. sebentar. Jadi siapa yang Ada disalib datanya. itu? Iya, Ini silakan aja. Pak. Ini kan Bu Bobo nanya sama saya. Iya. Maka silakan Ibu buka dalam Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai anak manusia, dia telah mempersembahkan doa dengan ratap tangis kepada Dia yang bisa menyelamatkannya dari maut. Betul? Karena kesalehannya doanya didengarkan. Itu tertulis jelas Ibrani 5 nomor 7. Kita tahu di dalam kitab Lukas 22 40 sampai dengan 46. Nah, kabur kan? Pede amat loh. Sorry Pak, kalau itu kan yang saya tanyakan, maaf ya kalau saya salah, apakah ada di situ disebut bahwa bukan Yesus yang disalib? Itu kan cuman dia punya kisah menceritakan kronologi. Sekarang yang disebut anak manusia dalam Bible itu siapa saja, Bu? Anak manusia. Lukas 22:69, Markus 14 nomor 62. Selalu digunakan kata-kata anak manusia. Anak manusia itu merujuk kepada Yesus, Bu. Betul nggak? Iya, anak manusia. Oke. Sekarang saya tanya, sederhana saja pertanyaan saya sekarang sama Anda. Yesus ini orang benar, orang bersalah? Kalau di versi saya, dia hidup benar. Hidup benar. Oke. Dia setia tidak kepada Tuhannya? Kalau dari pengajaran yang dari saya kecil sampai ini ya saya cari-cari tidak ada titik kesalahan sih. Tapi Saya pakai data ya sekarang ya, Iya, boleh. boleh. Saya tunjukkan data. Siap. Saya akan membela Yesus. Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Betul? Satu. ya, Kedua, di dalam data Yohanes 17 nomor 1 dikatakan oleh Yesus. Apa dikatakan oleh Yesus? Ya Bapa, sudah tiba saatnya permuliakanlah aku, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sebab sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa atas segala yang hidup, maka dia memberi hidup kekal kepada orang-orang yang telah kau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Terakhir di nomor 4 dikatakan oleh Yesus begini, sahabat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk aku melakukannya. Dalam data Yohanes 4 nomor 34 dikatakan oleh Yesus begini, pada sisiku ada makanan. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku dan menyelesaikannya. Yesus menerima perintah, Yesus menerima pekerjaan dari Bapa. Yohanes 3 nomor 34 dikatakan begini, barang siapa diutus oleh Elohim, maka dia menyampaikan firman Elohim, sebab Elohim memberikan kepadanya karunia roh. Betul? ya, oke. Berarti jadi Saya cukup intinya- sebentar. tunggu. Dalam data Yohanes 17 nomor 8 dikatakan oleh Yesus, sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tahu aku datang daripadamu,
Mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Kalau begitu, kalau kakak tadi mengatakan Yesus orang benar, Yesus orang yang taat kepada Tuhannya, Yesus orang yang soleh, maka pasti itu benar. Betul? Iya. Dan tadi Satu lagi data. Bapa yang mengutus aku, dia senantiasa menyertai aku, karena aku selalu berbuat segala sesuatu yang berkenan di hadapannya. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut hukum Taurat, menurut hukum para nabi, menurut hukum Elohim yang dibenarkan oleh Yesus, Anda boleh buka Matius 5, 17, 18, 19, 20. Matius 23, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Saya bacakan. Ya, Ibu boleh dicatat satu-satu. Di dalam data Matius 5, 17. Jangan kau mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. 1. 2, kata Yesus, aku berkata kepadamu, lebih mudah langit bumi dilenyapkan daripada ditiadakan satu titik hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Data nomor berikut 19. Apa kata Yesus? Barang siapa? Abang Kak Pak, sorry. Karena anakku sudah SMS mau jemput sekolah. Oh iya sih. Sorry. Jadi intinya cuman karena tadi kan Pak Sapa bilang tadi intinya yang disalib itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Oh, bukan. Jadi yang saya mau pertanyakan, siapa menurut versi bapak-bapak yang ada di forum ini? Kalau kita melihat runtutan ceritanya di dalam data Matius itu, ada seorang sosok pemuda yang berkain lenan. Siapa pemuda Matius ini? berapa? Matius berapa? Matius 27 kalau saya tidak salah. Oh, berarti Ya. Matius 27. Kalau saya tidak salah ya, nanti Bang Wang ini ya. Jadi, tetapi begini Bu, saya ingin tegaskan satu hal. Tuhan Musa mengatakan dengan tegas, Keluar 23 nomor 7, haruslah dirimu menjauhkan dirimu, harus engkau menjauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang benar dan tidak bersalah tidak boleh kau bunuh, karena Tuhanmu tidak membenarkan orang yang berdusta. 1. Mika 6 nomor 8, Amsal 6, 16, 17, 18, 19. Inilah 7 hal yang dibenci bahkan menjadi kekejian di hadapan Tuhanmu: mata sombong, lidah dusta, tangan yang melumpahkan darah orang tidak bersalah. Kemudian di data berikutnya, hati yang tergesa-gesa, kemudian lidah yang berbisik-bisik untuk merencanakan rencana jahat. Kemudian dikatakan dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik digunakan menebus dosa orang benar. Yesus orang benar atau tidak? Orang benar. Sekarang siapa yang fasik di situ? Siapa yang berperan menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala? Yohanes 13 nomor 2, Lukas 22 nomor 2, 3, 4. Yang membisikkan, yang merasuki Yudas adalah iblis. Yang berkehendak menyalibkan Yesus, mencelakai Yesus adalah iblis. Maka dia dikatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih 12 orang murid di antara kamu, satu orang di antaramu adalah iblis. Fakta. Yohanes 6 nomor 70. Iya. Lalu, oke. Intinya Yesus ini bukan dia yang disalib, toh. Jadi kalau melihat cerita Bible, jadi, sudah jelas. Sudah jelas cerita Bible itu disembunyikan sebagian, Bu. Sorry, Alkitab ini saya sudah baca Matius sampai Hadis, sampai Wahyu. Karena saya guru sekolah Kejadian minggu. sampai Wahyu. Karena aku guru sekolah minggu. Ya. Jadi tunggu, kalau dibilang begitu berarti benar dong apa yang dikatakan oleh Firman, dialah yang akan menyelamatkan manusia dengan melalui penyaliban. Di mana tertulis, Bu? Nggak ada. Karena itu, ada, maksudnya dah inti dari dia punya kenapa Yesus yang disalib dan kenapa dibilang Yesus. Tapi di versi mari kita luruskan dulu dibilangin pola pikirnya. Sebentar. kejadian yang Menurut Alhamdulillah,
Diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.